mahasiswa STK IPB GRI Lumajang. Tentunya hari ini bahagia sekali karena hari ini sudah secara bersama-sama kita akan membuat sesuatu yang paling bahagia dalam mengkaji beberapa pikiran-pikiran. Saat ini saya mendapatkan undangan istimewa, yakni akan memberikan mahasiswa di era industrial 4.0 dan society 5.0. Demikian yang diharapkan untuk disampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Tentunya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Dan hari ini kita akan bahas dengan santai saja mengenai bagaimana sikap di industri 4.0 dan society 5.0 itu. Mari kita ikuti bersama-sama. Sebelumnya ada disclaimer, saudara-saudaraku, sebagai komitmen saya terhadap akademisi harus mempertanggungjawabkan apa yang disarikan atau yang dilakukan. Ini gambar visual ini, ada foto-foto yang ada di slide ini bukan karya saya semata-mata, melainkan unduhan dari dunia maya. Nah, ini ada tulisan atau hanya tertulis atu, itu maksudnya atau. Jadi bahwa gambar yang ada di sini bukan karya saya semata, saya hanya mengambil dari dunia maya kemudian akan saya modifikasi. Industri di era 4.0 itu adalah penuh goda. Jadi kehadiran teknologi menyederhanakan sesuatu, kita semua tertolong, dengan sekejap kita bisa menghubungi kawan, kita melihat wajahnya melalui video call dan sebagainya. Itu adalah buah lahirnya teknologi industri di 4.0. Tapi penuh penggoda, artinya kita tergoda. Seperti halnya kali ini kita lebih tergoda karena sekarang itu kebutuhan manusia berubah. Tidak hanya pangan-pangan sandang, tapi termasuk wifi. Tanpa ada wifi kita juga tergoda, tidak bisa apa-apa. Ini gambaran-gambaran sekecil itulah kita tergoda. Dan kita tidak bisa lepas dari gadget kita. HP adalah seperti nyawa seseorang yang selalu terbawa di mana-mana. Itulah di era industrial 4.0 itu. Saudara mahasiswa STK IPB GRI Lumajang yang dimuliakan oleh Allah, bahwa di lemah ini kita tergoda. Hadirnya teknologi justru menggoda kita. Kita seakan-akan tidak bisa ingkar dari kenyataan itu. Bagaimana kita itu sekarang dideteksi oleh teknologi, kemana kita pergi, kita dapat ditelusur. Ini yang terjadi. Ini dilematik sekali, seperti halnya buku-buku yang mengungkap tentang strategi for exponential change. Jadi segala sesuatu sekarang itu dilipat gandakan dengan cepatnya. Kita tidak tahu apa-apa, tiba-tiba foto kita sudah kemana-mana. Bahkan kawan kita yang ada di Eropa pun tahu-tahu, oh kok foto kita sudah di sana, padahal baru aja kita lepas beberapa detik. Ini gambaran dilema pada kita. Apabila kita berinvestasi suatu kebaikan, akan tergandakan kebaikan juga di dunia manapun. Tapi juga demikian, apabila kita mempunyai suatu sikap yang buruk, juga akan digandakan keburukan kita. Ini dilematik yang harus dipertahankan oleh kita. Salah satu sisi kita ingin mempertahankan sesuatu kebaikan, dan tidak terasa kita juga membuat sesuatu yang salah dan akan digandakan. Ini dilematik yang harus diatasi kita bersama. Kemudian tidak ada yang kebal di era industrial 4.0. Tidak ada yang kebal. Ada yang namanya clean disruption. Jadi energi transportasi yang datang sekarang tiba-tiba akan merubah skala-kalanya. Jadi tidak ada orang yang kebal terhadap sesuatu sekarang. Dia akan hilang apabila dia tidak bisa mempertahankan dirinya di era ini. Ini yang harus dikedepankan. Oleh karenanya kita setiap hari harus bisa memanfaatkan teknologi yang hadir, dan teknologi itu kita upayakan untuk digunakan. Jangan sampai kita akan menjadi budak-budak teknologi. Oleh karenanya tidak boleh kita itu teknomania, mania terhadap teknologi. Teknologi itu membuat nyaman atau menggoda eksistensi kita. Wow, jelas.
sisi lain kita akan aman dengan teknologi karena semua kegiatan manusia itu tertolong. Kita mencari alamat teman hanya sepintas langsung kita temukan. Kita mencari judul lagu dengan liriknya, begitu kita masukkan di dalam Google Search langsung ketemu lagunya. Kita ingin apa saja setiap hari. Apakah kita ingin belajar Al-Quran, secepat itu kita akan mencari surat ini, ayat ini, membahas apa, hadis ini dan sebagainya. Bisa ditolong oleh teknologi. Itu bisa membuat aman, tapi bisa membuat tidak nyaman juga apabila kita tidak bisa menggunakan teknologi dan akhirnya kita jadi budak teknologi. Saudara mahasiswa dari STKIP Lumajang yang sangat saya hormati, berbahagia kali ini. Kemudian ada sesuatu ya ini, bahwa gelombang yang meruntuhkan dinasti atau supremasi. Artinya begini, dulu di dunia ini ada industrial, suatu misal perfilman, industrial membuat foto dan film seperti Kodak dan sebagainya. Tiba-tiba dia dikalahkan dengan hadirnya kamera-kamera yang mudah dan siap. Kemudian platform-platform yang bagus dan siap. Ini yang membuat bahwa dinasti apapun atau hebatnya apapun, supremasi apapun akan tertelan oleh teknologi kalau kita tidak siap untuk bagaimana mensiasati teknologi itu. Saudara mahasiswa yang saya hormati, sekarang bisa kita lihat sesuatu yang jaya, yang luar biasa jayanya, esok tiada. Toko, plaza yang begitu besarnya tiba-tiba rontok. Karena sekarang dinamika online begitu merasuk kemana-mana. Apa yang kita butuhkan di Amerika, di Indonesia, dimanapun akan bisa menuruti kehendak kita. Hanya dengan cara-cara online itu. Sehingga sekarang pakaian yang dipakai di Amerika sama di Lumajang, similar, hampir sama. Itulah oleh karenanya toko-toko atau plaza-plaza yang begitu hebatnya pada saatnya akan rontok apabila dia tidak bisa beradaptasi dengan teknologi. Ini ada buku tentang Big Bang Disruption. Artinya, di era sekarang itu banyak data yang berseliweran atau kemana-mana di hadapan kita penuh data. Coba kalau kita lihat, sekarang data apapun dengan variasi, dengan apapun, kita akan mengambil data itu dengan cepat. Mengambil gambar apapun. Anda akan mencari makanan yang enak hari ini, makanan yang laris di Surabaya hari ini, makanan yang disukai orang Lumajang hari ini apa saja, bisa dicari melalui big data. Jadi data yang berkembang itu. Nah, ini ada buku yang Big Bang Disruption, artinya bahwa ada ledakan-ledakan besar yang menggoda kita. Apabila kita tidak bisa beradaptasi, kita akan teralienasi atau terasing dengan dunia kita. Nah, bisa saja hari ini ranking, esok terguling. Itu bisa saja di era sekarang. Karena kecepatan, kemudian kompetisi tidak terbatasi karena semua digunakan penilaian yang artificial. Jadi segala sesuatu sekarang dinilai oleh robot dan sebagainya, sehingga kita tidak bisa main-main. Walaupun kita menguasai dan banyak uang, sekarang ranking, esok bisa terguling. Inilah peluang dan tantangan pendidikan tinggi di Indonesia juga demikian. Perguruan tinggi dimanapun nanti akan sama. Tidak perlu itu daerah mana. Surabaya dan Lumajang sama. Dosen-dosennya lulusan di perguruan tinggi yang sama. Hanya dia berada di Lumajang, yang satunya berada di Jakarta. Tetapi kontennya, isinya sama karena tersedia di big data yang ada di dunia maya itu. Jadi tidak ada halangan nanti pada saatnya. Nah, kalau saudara-saudaraku para mahasiswa pergi ke Orchard Road Singapura, dulu ramenya setengah mati dan menjadikan sebuah kebanggaan, kita foto-foto di sana. Sekarang berkurang keramaiannya karena orang-orang bisa menggunakan online, apalagi di suasana COVID sekarang. Dulu taksi, begitu hebatnya taksi, lahirlah Uber taksi, kemudian Grab taksi.
Semua tergoda. Tidak bisa kita akan melawan teknologi ini. Diproteksi apapun tidak bisa. Itulah teknologi yang hadir di era 4.0. Dulu ada semacam ini, angkot-angkot semacam ini, mohon maaf, sekarang ada Gojek, ada Grab, dan sebagainya. Jangan terlalu berbicara yang dahulu, berbicara hal-hal itu yang sekarang. Dulu ada semacam ini. Ini adalah legendaris ketika saya masih usia belasan tahun, kira-kira 50 tahun yang lalu. Tapi sekarang sudah tiada, karena kita berbicara dahulu, hanya berbicara dahulu, tidak berbicara sekarang. Oleh karena itu, berbicaralah yang sekarang, jangan yang dahulu. Tetapi jangan lupa kita pada hal yang dahulu. Sekarang berbicaralah tentang sekarang. Para mahasiswa STKIP PGRI Lumajang yang saya hormati, sekarang apa yang disebut dengan Society 5.0? Kata Shinzo Abe, jadi Perdana Menterinya Jepang, teknologi hadir tidak boleh orang itu dehumanisasi, jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Maka beliau menyapa dengan kelahiran Society 5.0, bahwa manusia itu harus menjadi titik pusatnya, sedangkan teknologi adalah sebagai dasar yang mendukung manusia itu. Oleh karenanya 5.0 merupakan jawaban dari 4.0 agar teknologi tidak menjadi raja di raja, tapi teknologi adalah base yang mengantarkan manusia menjadi kehidupannya menjadi bagus, dan katanya harus everyday life is happy and fun ketika 5.0, dan dia harus convert kemudian dan sebagainya. Inilah masyarakat harusnya mendapatkan suguhan-suguhan yang istimewa akibat hadirnya teknologi 4.0, tetapi manusia juga akan menjadi terhormat ketika hadirnya 4.0. Itulah kata-kata Society 5.0. Saudara-saudara, mahasiswa STKIP PGRI Lumajang yang saya hormati, Society 5.0 itu orang menjadi converge. Artinya everyday life is happy and fun. Setiap hari sebegitu. Katanya more converge. Jadi kesejahteraannya, prosperity-nya makin hebat. Kemudian ada vitality. Itu apa? Kita menjadi terbebas karena efisiensi. Tapi juga ada high quality life. Bagaimana kita di era yang sekarang itu, di samping aman, secure, kita itu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Hadirnya Society 5.0 sebagai jawaban dari hadirnya teknologi industri 4.0. Bagaimana para mahasiswa yang ada di Lumajang ini? Sesuaikan langkah kita. Kita harus bisa menyapa menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh menghindari teknologi atau teknophobia, fobi terhadap teknologi, tapi juga tidak boleh menggunakan teknologi sehebat-hebatnya sehingga kita mania terhadap teknologi. Kita sebut dengan teknomania. Tapi sesuaikanlah langkah kita sebagai teknofilia. Sesuaikan langkah kita. Gunakan teknologi dengan sebenarnya. Tetapi ingat, junjunglah nilai-nilai manusia. Akhir kata, jangan teralienasi. Jangan terasing terhadap teknologi, tapi kita menjadi komplementasi itu lebih berarti. Artinya kita melengkapi diri kita dengan teknologi yang hadir. Itu adalah kata kunci yang paling hebat. Dan kita tidak terjadi suatu wilayah yang tertindas oleh teknologi yang disebut dengan dehumanisasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya kepada saudara-saudaraku di STKIP PGRI Lumajang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Sampai jumpa.